Hey you! Bertemu lagi bersama saya Pak Awe. Di video kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam biologi. Simak terus ya. Di channel ini saya tidak hanya membahas materi biologi secara lengkap, tapi juga membahas soal-soal dalam biologi. Jadi jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga semua urusannya dimudahkan. Amin. Bab penting yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang metabolisme. Metabolisme itu berarti reaksi kimia pada sel hidup. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada katabolisme. Kita menggunakan kata kunci pecah. Dan selanjutnya ada anabolisme. Kita gunakan kata kunci susun. Kedua ini saling berlawanan. Dan reaksi katabolisme serta anabolisme itu akan dibantu oleh enzim. Yang dalam kehidupan sehari-hari kita ibaratkan sebagai mak comblang. Membantu suatu hubungan tanpa harus ikut berhubungan. Sekarang kita akan bahas tentang enzim. Enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator. Apa artinya biokatalisator? Itu membantu reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi atau kita singkat dengan EA. Energi aktivasi itu sendiri adalah energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi. Jadi enzim itu hanya berfungsi untuk membantu saja tanpa harus ikut bereaksi. Makanya kita sebut sebagai mak comblang. Hanya membantu suatu hubungan tanpa harus ikut berhubungan. Nah, kita perhatikan di sini ada grafik. Ini merupakan garis yang menunjukkan energi aktivasi, sedangkan ini proses reaksi. Kita lihat di sini ada dua garis atau kurva. Yang pertama, kita lihat ini reaksi tanpa menggunakan enzim. Kita lihat energi aktivasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Sedangkan yang kedua, ini menggunakan enzim. Jadi energi aktivasinya jauh lebih rendah. Nah, fungsi enzim itu sendiri adalah untuk menurunkan energi agar suatu reaksi tidak perlu membutuhkan banyak energi aktivasi. Misalnya, di mulut ada enzim namanya amilase atau ptialin yang akan mengubah amilum, hasil makan kita dari karbohidrat, berubah menjadi maltosa. Tanpa menggunakan amilase atau ptialin ini, amilum akan berubah jadi maltosa. Tapi energi yang dibutuhkan cukup tinggi. Jadi fungsi dari amilase atau ptialin di sini akan menurunkan energi aktivasi supaya amilum berubah menjadi maltosa dengan energi yang tidak terlalu tinggi. Sekarang kita akan bahas komponen apa saja yang menyusun dari suatu enzim. Komponennya ada dua. Yang pertama ada apoenzim yang merupakan bagian protein dari enzim tersebut. Karena dia protein maka sifatnya termolabil. Artinya tidak tahan terhadap perubahan suhu. Kita tahu bahwa kalau protein dipanaskan sampai 100 derajat Celcius maka akan mengalami denaturasi atau rusak. Kemudian komponen yang kedua ada gugus prostetik. Bagian non-protein atau bukan protein dari enzim. Nah, karena dia bukan protein, maka sifatnya termostabil atau lebih stabil terhadap perubahan suhu. Kedua komponen inilah yang akan menyusun holoenzim atau enzim yang sempurna, enzim yang aktif dan siap untuk bekerja. Oke, selanjutnya gugus prostetik itu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada ion anorganik. Kita sebut sebagai kofaktor. Kofaktor ini berfungsi untuk meningkatkan kerja enzim. Contohnya ada ion klor dan Ca yang akan meningkatkan kerja amilase atau ptialin di mulut. Yang kedua, komponen gugus prostetik ada ion organik. Kita sebut juga sebagai koenzim. Nah, contoh dari koenzim ini ada NAD dan FAD. Dua hal ini akan banyak kita bahas nantinya di katabolisme dan anabolisme.
fungsi dari NAD dan FAD ini menangkap H, ion hidrogen, kemudian akan dilepaskan ke substrat yang lain. Selanjutnya, contoh terakhir dari koenzim ada vitamin B. Sekarang, kita akan bahas bagaimana enzim bekerja. Ada dua teori yang mengemukakan tentang bagaimana enzim ini bekerja. Yang pertama ada lock and key teori, dan yang kedua ada induced feed teori. Kita bahas yang pertama, lock and key teori atau teori gembok dan kuncinya. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu harus sesuai dengan bentuk substrat, baru akan bisa bekerja. Kita lihat nih, ada gambar. Ini gambar dari enzim. Gambar enzim ini terdiri dari komponen. Yang pertama ada sisi aktif. Kemudian di sini ada substrat. Enzim dan substrat ini akan bersatu membentuk kompleks enzim substrat. Dan selanjutnya, enzim itu akan melepaskan si substrat tadi membentuk produk. Oke, supaya menjadi bayangan kalian, apa sih sebetulnya dan bagaimana kerjanya dalam kehidupan nyata? Nah, misal di mulut kita ada enzim amilase. Ini adalah enzim. Kemudian enzim ini akan berfungsi untuk mengubah amilum. Amilum ini sebagai substrat. Kemudian menjadi maltosa. Maltosa ini adalah produk. Nah, untuk membentuk kembali maltosa menjadi amilum, juga akan menggunakan amilase. Seperti itu kerjanya dalam kehidupan nyata. Sekarang kita lihat teori yang kedua, induced feed theory. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu fleksibel sesuai dengan bentuk dari substrat. Jadi kalau misalnya ini ada enzim, tapi substratnya berbentuk bulat, sedangkan bagian aktif dari enzimnya berbentuk kotak, maka bagian enzim itu akan mengikuti si bentuk substrat ini. Nih bentuknya kompleks enzim substratnya. Kemudian enzim ini akan kembali ke bentuk semula dan akan terbentuk produk. Sekarang kita akan lihat sifat-sifat dari enzim. Ada 7 sifat. Yang pertama bersifat biokatalisator. Kita ingat mak comblang. Nah, kita tahu bahwa enzim ini membantu suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, komponen utama dari enzim itu adalah protein. Sifat yang ketiga, karena komponen utamanya protein, maka dia akan termolabil. Artinya tidak akan tahan terhadap perubahan suhu. Ketika suhu 0 derajat sampai 10 derajat Celcius, maka enzim akan inaktif atau tidak bekerja. Itu alasannya kenapa makanan atau daging yang kita masukkan ke dalam kulkas tidak akan membusuk. Karena bakteri pembusuk itu bekerja menggunakan enzim. Di suhu 36 derajat sampai 37 derajat Celcius, enzim akan bekerja secara optimal. Ini merupakan suhu ruangan. Kemudian ketika suhunya 100 derajat Celcius atau lebih, maka enzim ini akan mengalami denaturasi atau rusak. Sifat yang keempat, enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit untuk suatu reaksi. Kalau banyak, lebih baik. Yang kelima, komposisi enzim sebelum dan sesudah reaksi itu akan tetap. Jadi tidak berubah. Yang keenam, bekerja bolak-balik atau reversible. Misalnya, ada amilum nih sebagai substrat, itu akan diubah oleh amilase menjadi maltosa. Nah, untuk kembali membentuk amilum dari maltosa, maka kita juga butuh enzim amilase. Oke, yang ketujuh sifatnya bekerja spesifik. Satu enzim itu hanya untuk satu jenis substrat. Kalau kita lihat di sini ada amilum, kalau kita ganti enzimnya dengan lipase, maka amilum ini tidak akan berubah menjadi maltosa. Karena amilum hanya akan bekerja dengan amilase. Selanjutnya sekarang kita akan lihat
faktor-faktor yang mempengaruhi kerja suatu enzim. Ada 6 faktor. Yang pertama, suhu. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa enzim ini bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap perubahan suhu. Faktor yang kedua yaitu pH. Enzim bekerja pada pH khusus. Misalnya kita lihat pada grafik ini, pH pepsin itu maksimal bekerja di pH 4 atau pH asam. Sedangkan tripsin ini bekerja pada pH 8 atau pH basa. Nah, kita tahu bahwa pepsin ini adalah enzim yang bekerja di lambung, sedangkan tripsin ini adalah enzim yang bekerja di usus halus. Jadi masing-masing enzim ini punya pH khusus. Kalau seandainya tripsin kita pindahkan ke lambung, maka tidak akan bekerja. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Kita tahu bahwa sifat enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Tapi ketika konsentrasi enzim kita tambahkan, maka kecepatan reaksinya pun akan meningkat. Yang keempat, faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi substrat. Kalau seandainya di dalam suatu reaksi kita terus tambah substrat, jadi misalnya di mulut kita terus tambah amilum tanpa harus terus menambah amilase, maka yang akan terjadi, reaksi awalnya akan cepat, tapi lama-kelamaan reaksinya akan konstan. Karena enzimnya sudah terisi penuh untuk bekerja. Jadi enzimnya itu bosan, kamu lagi. Begitulah kira-kira. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi yaitu aktivator atau kofaktor. Kita tahu bahwa kofaktor atau aktivator ini adalah yang meningkatkan kerja enzim. Contohnya ada ion klor dan ion kalsium yang akan meningkatkan kerja amilase di mulut. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu inhibitor atau penghalang. Oke. Sekarang kita akan bahas jenis inhibitor. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, maka inhibitor atau penghalang ini kita kenal dengan orang ketiga yang mengganggu suatu hubungan. Oke? Jenis inhibitor itu ada 2, ada yang bersifat reversible dan yang kedua ada irreversible. Kita lihat dulu yang pertama, yang reversible, artinya bolak-balik. Maksudnya, jadi ketika ada inhibitor menempel di enzim, maka inhibitor ini masih bisa lepas. Dan inhibitor reversible ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bersifat kompetitif, artinya bersaing secara sehat. Jadi ada orang ketiga, tapi persaingannya masih bersaing secara sehat. Jadi, reversible yang jenis kompetitif ini adalah inhibitor yang menempati sisi aktif dari enzim. Jadi berebut untuk mendapatkan hati dari pasangannya. Nah, kalau ini ada sisi aktif, ini ada substrat, kemudian ada inhibitor, tapi inhibitornya tuh mirip dengan substrat, supaya bisa masuk ke sisi aktif. Nah, ketika substrat yang masuk ke dalam sisi aktif, maka akan terbentuk produk. Tapi kalau seandainya inhibitor yang masuk ke dalam sisi aktif, maka tidak akan terbentuk produk. Untuk mencegah ini, maka kita bisa tambahkan substrat dalam jumlah yang banyak, sehingga enzim akan bisa memilih banyak substrat dibandingkan inhibitor. Inhibitor kerjanya akan terhalang. Oke. Yang kedua, bersifat non-kompetitif, bersaing tidak sehat. Kalau dia tidak bisa aku dapatkan, maka orang lain juga enggak. Begitulah kira-kira. Menusuk di belakang. Ya, kenapa? Karena inhibitornya itu menempati bukan sisi aktif dari enzim. Akhirnya, substrat bisa masuk, tapi tidak bisa bekerja membentuk produk. Yang kedua, bersifat irreversible. Ini tidak bisa dilepas. Artinya, ketika inhibitor irreversible ini menempel pada enzim, maka inhibitor ini tidak akan lepas, tidak akan terus berikatan dengan enzim.